Kali ini saya ditemenin sama dokter yang spesial nih, dokter hari ini. Kita kedatangan dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Betul ya dok ya, dengan dokter Novitri hari ini. Halo dokter. Ya, halo, hai Moma. Jadi penyakit metabolik itu pada dasarnya adalah kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan atau malfungsi dari protein. Protein itu sendiri berguna sebagai enzim, sebagai katalisator, sebagai transporter di dalam tubuh kita yang untuk memetabolisme keseharian keseluruhan hidup kita. Jadi pada dasarnya dia based on-nya adalah penyakit dengan kelainan genetik. Regresi tadinya bisa lari, bisa jalan, kok sekarang hanya bisa tidur, hanya bisa ngesot, matanya jadi nggak ngeliat, tadinya bisa bicara, sekarang nggak bisa ngomong, kan itu dia menurun secara progresif. Nah biasanya itu yang menjadi alarm banget. Kalau di Indonesia agak sulit kita ngomong yang paling sering terjadi karena alat diagnosis kita kan sulit ya. Betul. Ya kan? Betul. Kan penegakan diagnosis pastinya adalah pemeriksaan genetik tentunya. Ya kan? Tetapi pemeriksaan genetik di Indonesia yang mumpuni seperti kita pemeriksaan exome sequencing atau whole genome sequencing itu tidak ada di Indonesia. Akibatnya kita harus mengirimkan ke luar negeri. Nah, tetapi kan dokter-dokter Indonesia itu cukup pintar ya. Jadi kita mendiagnosis itu menggunakan gejala dan menggunakan laboratorium yang bisa kita kerjakan di sini. Pengobatannya adalah dengan yang pertama itu adalah membatasi substrat yang dia tidak bisa olah. Contohnya kayak pasien saya glukosa, galaktosa, malabsorpsi, dia tidak bisa memetabolisme bahan-bahan yaitu glukosa, galaktosa, sehingga dari bayi karena kita sudah tahu diagnosisnya, maka kita memberikan asupan susu-susu yang memang tidak ada benda tersebut. Iya, sehingga dia tidak mengalami diare muntah berulang dan dia bisa tumbuh seperti anak normal. Makanya makan makanannya kita atur apa saja yang bisa. Apakah bisa kembali seperti semula atau enggak dok? Tergantung dari seberapa dia sudah berdampak sebelumnya. Jadi dia pasti akan memberikan gejala sisa, ya kan? Tergantung berapa dampak yang sudah kena pada dianya. Dan tentu saja tata laksananya nanti nggak bisa saya kerja sendirian. Makanya ada namanya tim poli terpadu istilahnya gitu ya. Di Mandaya ini juga ada ya. Jadi nanti ada tim rehab mediknya, ada tim neurologinya, tim hepatologinya yang kita duduk bersama membahas kasus sulit untuk mendapatkan ini mau diapain. Bagaimana kita memaksimalkan hidupnya dan bagaimana kita menyelesaikan masalahnya gitu. Halo Moma, balik lagi nih di podcast Hello Moma bersama saya Nina. Dan kali ini saya ditemenin sama dokter yang spesial nih, dokter hari ini. Kita kedatangan dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Betul ya dok ya, dengan dokter Novitri hari ini. Halo dokter. Ya, halo, hai Moma. Oke, nah dokter kan sebelumnya udah sering sebetulnya datang ke acara-acara Moma gitu ya, webinar, kemudian ada health talk. Cuma ini baru pertama kalinya dokter datang ke podcastnya Moma gitu ya. Betul. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang kayaknya nih dok, ibu-ibu atau mama-mama di rumah ini belum terlalu familiar lah gitu ya. Tapi sebetulnya ada gejala-gejala yang sebetulnya perlu dikenali, tapi kadang karena nggak familiar jadinya kelewat gitu kan. Padahal bisa ditangani atau mungkin bisa ada intervensi sejak dini lah gitu kan dok ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sesuai dengan keahliannya dokter gitu ya, penyakit metabolik gitu kan. Tapi kalau kita dengar kata penyakit metabolik itu kan bingung ya, itu sebetulnya apa sih? Kan kayaknya itu kayak penyakitnya kayak orang tua banget tuh. Ini kalau anak-anak kan biasanya penyakitnya kan jarang gitu ya yang tersebut penyakit metabolik gitu, tersebut penyakit metabolik. Nah, boleh dijelasin nggak dok, penyakit metabolik itu sebetulnya apa sih dok? Ya, baik. Jadi penyakit metabolik itu pada dasarnya adalah kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan atau malfungsi dari protein. Protein itu sendiri berguna sebagai enzim, sebagai katalisator, sebagai transporter di dalam tubuh kita yang untuk memetabolisme keseharian keseluruhan hidup kita. Jadi pada dasarnya dia based on-nya adalah penyakit dengan kelainan genetik. Oke.
Berarti yang ada kelainan di genetiknya kemudian mempengaruhi fungsi protein di Betul. tubuh, Ya. gitu ya. Nah, kalau proteinnya terganggu, tadi kan tuh udah bilang gitu ya, Ya. bahwa itu akan mempengaruhi kerja seluruh tubuh lah gitu. Betul. Tapi apa istilahnya ya, gejala yang bisa kita ketahui gitu ya, yang ibu-ibu tuh bisa ngeliat, oh ternyata memang ada nih kelainan dicurigai ada kelainan metabolik gitu. Nah itu apa biasanya gejalanya? Jadi kelainannya itu sangat-sangat bervariasi. Paling umum diawali dengan kenaikan berat badan yang tidak baik. Oke. Yang kedua adalah kenaikan tinggi badan yang tidak baik atau justru kelebihan berat badan sehingga menjadi obesitas. Tetapi sebenarnya dia punya gejala-gejala lainnya, makanya dia dikatakan seperti punya 1000 wajah gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti kalau dia membawa gejala kelainan neurologi saraf, bisa saja dia akan memberikan gambaran keterlambatan perkembangan. Harusnya bisa duduk, dia belum bisa duduk, harusnya bisa jalan, dia belum bisa jalan. Atau dia mengalami regresi. Regresi itu adalah tadinya dia sudah bermain, sekolah, tiba-tiba kok nilainya menjadi turun, tidak bisa menulis, seperti itu. Lalu yang ketiga, adanya kejang. Nah, jadi itu adalah apabila dia memberikan gambaran neurologi. Ada lagi gambaran yang lain, contohnya adalah gambaran infeksi. Jadi dari lahir bawaannya sakit terus. Infeksi, sepsis, demam, TBC, pneumonia, bolak-balik. Jadi didiagnosis adalah infeksi berulang. Sakitnya nggak selesai-selesai. Tapi sebenarnya pada dasarnya dia based on-nya adalah kelainan metabolik yang memberikan gambaran infeksi. Kelainan yang lain adalah kelainan hepatologi. Jadi gambarannya anaknya kuning. Awal lahir dia kuning, oh tampaknya seperti kuning bayi baru lahir. Tapi kok kuningnya nggak hilang-hilang. Makin lama perutnya makin membesar dan kemakin kuning gitu ya. Nah itu juga bisa mungkin kelainan metabolik tadi. Nah jadi kelainannya tuh banyak sekali. Bisa juga dia dengan kelainan jantung. Gangguan irama jantung, gangguan kontraksi jantung gitu. Nah, yang paling khas lagi adalah adanya riwayat di dalam keluarganya. Jadi tadi kan adalah gejala pada pasiennya, tetapi kita harus mundur ke belakang adalah riwayat pada keluarganya. Apakah ada hubungan persaudaraan di dalam ibu bapaknya, jadi ada konsanguitas, atau ada riwayat dengan gejala yang sama di dalam satu keluarga. Apakah ada yang meninggal dengan sebab yang tidak jelas, adanya kelahiran prematur, ada kelahiran BBLR, atau ada aborsi di dalam satu keluarga yang bertubi-tubi terus terjadi. Nah, jadi itu gejalanya benar-benar umum sekali. Iya, umum banget ya. Iya, sering makanya tidak ngeh kalau ternyata anaknya mengalami kelainan metabolik. Gimana orang tua itu kemudian bisa ngeh gitu? Maksudnya apakah kan kadang ini tadi kan kalau gejala seperti infeksi, demam berulang dan lain sebagainya itu kan gejala yang sangat umum ya dok ya dialamin gitu. Betul. Ya. Kapan akhirnya orang tua harus kayak oh ini nih kayaknya bukan infeksi biasa deh gitu. Oh ini tuh kayaknya bukan gangguan berat badan biasa deh. Tadi misalnya ada kenaikan tidak normal dan sebagainya gitu. Nah kapan gitu orang tua tuh bisa tahu bahwa oh ini nih alarmnya tuh di sini gitu. Kayaknya saya harus membawa anak saya untuk konsultasi ke bagian yang lebih spesifik misalnya gitu. Nah itu apa tuh dok? Biasanya adalah nggak ketemu diagnosis pastinya. Gitu ya. Jadi rata-rata yang datang ke saya itu rata-rata sudah ke berbagai macam dokter, sudah dengan berbagai macam pengobatan, jadi nggak sembuh-sembuh, berulang tapi akar masalahnya nggak ketahuan, atau dia mengalami progresivitas. Jadi misalnya regresi tadinya bisa lari, bisa jalan, kok sekarang hanya bisa tidur, hanya bisa ngesot, matanya jadi nggak ngeliat, tadinya bisa bicara, sekarang nggak bisa ngomong, kan itu dia menurun secara progresif. Nah biasanya itu yang menjadi alarm banget. Nah memang permasalahan di Indonesia itu adalah tidak ada screening metabolik pada bayi baru lahir. Padahal bisa ya dok ya? Di luar negeri dilakukan. Tapi kan screening metabolik di kita ini hanya golongan darah, bilirubin, tiroid, ya kan G6PD gitu ya. Tetapi pada kelainan metabolik belum menjadi SOP nasional bahwa dilakukan. Di luar negeri, di negara maju itu sudah dikerjakan.
kalau misalnya tadi kan dokter bilang di luar negeri sudah dilakukan gitu ya, itu berarti dia bisa mendeteksi kelainan-kelainan metabolik yang kemudian itu berarti kan semua kelainan metabolik itu berarti sudah present ketika si anak itu lahir ya, karena itu genetik gitu ya dok? Betul, tapi tidak menimbulkan gejala. Sampai biasanya umur berapa sampai tahun pada gitu titik ya? tertentu ya kan gitu ya, tapi karena dia kelainan genetik makanya sudah terdetek, tetapi tidak menimbulkan gejala, jadi sepertinya healthy baby aja gitu. Mungkin gini dok, tadi kan dari tadi kan kita nyebutnya penyakit metabolik gitu Iya. ya. Tapi kan sebetulnya kalau secara diagnosis tuh kayaknya nama penyakitnya ada kan, maksudnya Iya. dan beda-beda gitu kan. Betul. Nah itu biasanya yang paling sering terjadi tuh apa dok namanya? Nah, kalau di Indonesia agak sulit kita ngomong yang paling sering terjadi karena alat diagnosis kita kan sulit ya. Betul. Ya kan? Kan penegakan diagnosis pastinya adalah pemeriksaan genetik tentunya. Ya kan? Tetapi pemeriksaan genetik di Indonesia yang mumpuni seperti kita pemeriksaan exome sequencing atau whole genome sequencing itu tidak ada di Indonesia. Akibatnya kita harus mengirimkan ke luar negeri. Nah, tetapi kan dokter Indonesia itu cukup pintar ya. Jadi kita mendiagnosis itu menggunakan gejala dan menggunakan laboratorium yang bisa kita kerjakan di sini. Nah, yang bisa dan mumpuni bisa kita dapatkan di Indonesia itu contohnya kayak mukopolisakaridosis. Itu sudah banyak terdiagnosis di Indonesia gitu ya. Zaman dulunya juga sulit menegakkan, tetapi sedikit demi sedikit sudah semakin banyak ditemukan. Jadi kalau dikatakan kelainan pada anak banyak di mana ya, di Indonesia agak sulit ya, karena kita diagnosisnya aja juga susah gitu ya. Dan datanya juga jadinya belum jadi nggak ada. Iya gitu betul. Ya. Oke, nah dok saya mau tanya, kalau misalnya nih gitu ya sudah terdeteksi gitu ya ada kelainan metabolik gitu, apakah ada kemudian intervensi yang bisa dilakukan untuk mencegah atau itu memang ya udah berarti kita tinggal tunggu onsetnya kapan atau gejalanya muncul kapan, tapi saat gejalanya muncul baru dikasih obat atau kayak penanganan atau gimana dok? Bisa, jadi kan tergantung ya kelainan metabolik itu akan menyerang seperti apa. Pada prinsipnya kan penyakit metabolik itu pengobatannya adalah dengan yang pertama itu adalah membatasi substrat yang dia tidak bisa olah. Contohnya kayak pasien saya glukosa galaktosa malabsorpsi, dia tidak bisa memetabolisme bahan-bahan yaitu glukosa galaktosa, sehingga dari bayi karena kita sudah tahu diagnosisnya, maka kita memberikan asupan susu-susu yang memang tidak ada benda tersebut. Iya, sehingga dia tidak mengalami diare muntah berulang dan dia bisa tumbuh seperti anak normal. Makanya makan makanannya kita atur apa saja yang bisa. Lalu lagi kalau misalkan dia penumpukan toksin-toksin yang di dalam tubuhnya yang karena dia tidak punya enzimnya, kemudian dia tidak bisa memetabolit. Nah, kalau kita tahu dari awal dan kita bisa memberikan enzim replacement therapy, maka gejala yang nantinya akan bisa timbul jadi tidak kelihatan ya kan, karena kita sudah memberikan dulu enzimnya sebelum dia ada penumpukan toksin tersebut. Tapi kalau yang terjadi di kita kan karena tadi diagnosisnya tidak segera, jadinya kan akibatnya sudah ada penumpukan baru diberikan tata laksana tadi. Mungkin kalau sekarang gitu tadi kan ya dengan keterbatasan teknologi yang ada di sini gitu kan, berarti para moma gitu ya di rumah gitu kan mungkin bisa tadi ya dok ya lebih aware-nya kepada kalau misalnya kok anak saya kok kayaknya sakitnya itu terus tapi nggak pernah ada penyebab pastinya dan nggak pernah ada solusi yang bisa betul-betul menyelesaikan gitu ya, itu satu alarmnya gitu yang harus diperhatikan. Yang kedua apalagi kalau misalnya ada permasalahan tadi misalnya berat badannya jadinya tiba-tiba naik tapi nggak padahal anaknya juga makannya nggak banyak banget gitu kan dok. Terus kemudian tadi tiba-tiba ada regresi gitu yang tadinya bisa ngomong jadi susah ngomongnya, jadi tadinya bisa jalan sekarang jadinya cuma bisa ngesot. Nah itu alarm-alarm yang benar-benar harus diperhatikan sama para ibu di rumah gitu dok ya. Betul. Oke, kalau misalnya kemudian ada alarm ini, kemudian mereka datang nih ke dokter gitu kan untuk konsultasi gitu, dan kemudian dokter sudah mendiagnosis bahwa terkena salah satu jenis penyakit metabolik misalnya, kemudian diberikan terapi, apakah bisa kembali seperti semula atau enggak dok? Tergantung dari seberapa dia sudah berdampak sebelumnya.
Jadi dia pasti akan memberikan gejala sisa, ya kan, tergantung berapa dampak yang sudah kena pada dianya. Dan tentu saja tata laksananya nanti nggak bisa saya kerja sendirian. Makanya ada namanya tim poli terpadu istilahnya gitu ya, di Mandaya ini juga ada ya. Jadi nanti ada tim rehab mediknya, ada tim neurologinya, tim hepatologinya yang kita duduk bersama membahas kasus sulit untuk mendapatkan ini mau diapain. Bagaimana kita memaksimalkan hidupnya dan bagaimana kita menyelesaikan masalahnya gitu. Oke, kalau selama ini dari kasus yang sudah pernah dokter tanganin gitu ya, ada nggak sih dok cerita-cerita yang kayak, oh ini kemajuannya bagus banget nih pasiennya gitu, karena memang sudah mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Ada Iya. nggak kisah-kisahnya? Jadi waktu itu ada pasien saya ya, kiriman dari rumah sakit luar yang sudah keliling kemana-mana saja. Dia datang ke saya itu sekitar umur 5-6 bulanan dengan berat badan hanya 3 kilo. Lahirnya aja 3,2, 3,5, jadi lebih kecil daripada berat badan lahirnya. Dengan keluhan diare dan muntah berulang. Diassess sebagai alergi susu sapi, tetapi kenapa nggak respon dengan tata laksana alergi susu sapi itu, kok nggak respon gitu ya, diobatin dengan segala macam nggak respon, tetap saja diare. Sudah dilakukan pemeriksaan penunjang yang lainnya, barium, pemeriksaan feses dan yang lainnya, tapi tidak ditemukan apa-apa. Kemudian saya dikonsulkan pada saat itu, bahkan bukan untuk mengenai kelainan metaboliknya, tapi dikonsulkan adalah mau dikasih makan apa ini anak gitu. Iya. Tapi begitu saya lihat kok aneh, dia diassess sebagai alergi. Intinya adalah setiap sakit harus ada diagnosis satu yang menjawab itu semuanya. Tapi ini nggak ada diagnosis pastinya gitu ya. Kenapa dia diare terus dari lahir loh? Dari lahir dia diare. Terus kemudian saya lakukan pemeriksaan, akhirnya tegak dia adalah glukosa galaktosa malabsorpsi. Dan kemudian kita hentikan semua susunya, kita memberikan susunya yang khusus, susunya pun tidak ada di Indonesia. Jadi kita harus ambil dari luar gitu ya, lakukan koordinasi, dan sekarang dia sudah umur ulang tahun yang keempat, terakhir bulan Maret kemarin tuh ya, udah jadi anak cantik dengan tidak ada gangguan perkembangan, sudah sekolah TK, gizi baik, tinggi badannya normal, perkembangan normal, kecerdasan normal gitu ya. Artinya setiap anak itu berhak loh, berhak untuk tumbuh, berhak untuk bisa berkembang dan bermain seperti anak-anak yang nggak punya penyakit. Betul. Berarti sampai sekarang anak tersebut masih menjalani diet khusus ya? Maksudnya kayak Betul. pola makan khusus ya? Pola makan khusus. Yang berarti tidak boleh konsumsi glukosa dan galaktosa. Iya, gitu betul. Ya, gitu. Aduh, ini kalau dengar ceritanya, usia 5 bulan sampai 6 bulan berat hanya 3 kilo. Kalau itu didiemin aja itu kan bisa, ya berarti bisa fatal ya dok ya? Betul. Bisa turun terus dan bahkan ya sampai mungkin yang paling parahnya amit-amitnya bisa sampai meninggal dunia. Betul. Gitu ya. Mungkin kita bisa masuk ke diagnosis dulu kali dok. Yeah. Tadi kan bisa lewat tes ya, tes genetik gitu, lewat darah gitu kan. Yeah. Selain itu tadi ada anak yang kemudian di MRI juga. Betul. Gitu. Selain itu ada apa lagi nggak dok yang bisa dilakukan? Ya, jadi pada saat kita menduga seorang anak mengalami kelainan metabolik, step-stepnya adalah kita lakukan pemeriksaan dasar dulu. Pemeriksaan screening metabolik untuk anak yang sudah tadi diduga sakit tadi. Apakah pemeriksaan darah, fungsi hatinya, amoniak, laktat, AGD, analisa gas darah, elektrolit, dan pokoknya darah yang kita bisa kerjakan. Kemudian kita naik ke penunjang yang lain. Apakah kita perlu ronsen? Apakah kita perlu MRI kepala dengan kontras gitu kan? Apakah kita perlu biopsi hati? Nah, itu pemeriksaan penunjang yang intinya kita mengumpulkan gejala gitu. Mengumpulkan gitu ya. Terus kemudian ya gongnya adalah pemeriksaan genetik. Tapi selain itu apakah kemudian ada terapi-terapi lain yang harus dilakukan untuk yaitu meningkatkan kualitas hidup si anak itu gitu? Ya, jadi meningkatkan kualitas hidup anak biasanya kita ngajak teman-teman yang rehab medik, ya kan? Apakah dia mengalami keterlambatan, maka teman-teman dari rehab medik akan memberikan sepatu khusus, memberikan sopangan bagaimana dia cara duduk, cara dia makan gitu ya. Lalu teman-teman dari neurologi, kalau dia kejang-kejang terus-terusan, berarti kan dia tetap harus dikasih obat anti kejang, gitu ya, seperti itulah. Oke.
Ini kan kadang-kadang gini dok, orang tua itu kadang udah pusing duluan gitu, aduh ntar kalau anak saya kena ini gimana, anak saya kena itu gimana gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita membahas soal pola diet atau pola makan anak gitu kan. Kalau sekarang kan ibaratnya banyak orang tuh kayak udah yang penting dia makan aja udah seneng gitu, udah syukur gitu kan. Apalagi kalau misalnya harus dibatasi oleh strict diet gitu atau pola makan terbatas yang memang ya perlu dilakukan untuk demi kepentingan kesehatan anak gitu ya. Tadi misalnya kayak harus dibatasi glukosa dan galaktosa. Boleh dikasih contoh nggak dok? Maksudnya dari pasien-pasien yang sudah dokter tangani gitu, sebetulnya bagaimana caranya orang tua itu kemudian bisa mendampingi dengan baik gitu? Apakah kemudian dari dokter misalnya apa kasih kayak misalnya minggu ini dikasih resep makanan tuh yang boleh ini sama ini, minggu depan boleh makannya ini sama ini, atau gimana dok biasanya? Iya, jadi pertama kita harus kompak sama orang tua. Ini kan judulnya bukan masalah makanan yang mana yang boleh dan nggak boleh gara-gara anaknya batuk pilek terus dia nggak boleh makan gula dan yang lainnya misalkan. Tapi kan ini lebih kepada gangguan di dalam tubuhnya yang kita harus jaga, karena kalau enggak ujungnya ya kematian. Jadi kita orang tua, dokter itu harus kompak banget. Kita harus sama satu misi. Jadi artinya komunikasi, oh saya nggak bisa dok, saya nggak bisa dengan tata laksana gini, saya susah, saya nggak ada yang masak. Nah itu harus dikomunikasikan. Jadi kita cari solusinya di mana. Aduh saya nggak bisa terapi seminggu 2 kali, saya terapinya kejauhan, saya hanya bisa sekali, itu kan nanti kita komunikasikan. Tapi yang jelas goal kita adalah kita selamatin anaknya, nyawa harus segalanya, quality of life, tapi jangan lupa quality dari family itu juga kita harus lihat gitu. Iya. Mungkin ada nggak dok kayak tips gitu ya? Kan kadang-kadang kan balik lagi ini kan hubungannya juga ke perkembangan anak juga ya dok kayak gitu. Dan kadang-kadang milestone perkembangan anak tuh suka beda-beda tuh. Misalnya kayak umur segini si A udah bisa begini, si B belum, tapi kan tidak melulu itu berarti ada suatu kelainan gitu kan. Nah, kapan biasanya orang tua itu harus aware gitu bahwa oh ini kayaknya perkembangan anaknya nih kok agak ada salah nih gitu. Nah itu ada tips nggak dari dokter untuk mengenali? Iya, jadi kita udah tahu tuh ada ya, kalau kita searching tuh ada milestone perkembangan gitu ya. Nah pada saat kita mendapatkan anak kita belum mencapai pada titik itu, misalkan 9 bulan harusnya bisa duduk sendiri, 9 bulan harusnya sudah bisa merangkak. Nah terus kita menemukan hal itu belum, maka konsultasikan sampai benar-benar diangkat masalahnya. Jadi kalau misalnya oh ya udah Bu nggak apa-apa, lihat aja nanti sebulan lagi, jangan. Tapi adalah ini apa ya, saya harus ngapain, oh kurang stimulasi, oke saya stimulasi, abis itu datang lagi, udah bisa belum, udah baik belum gitu ya. Jadi artinya kejar sampai jadi bisa, atau ada diagnosis lain gitu. Oke, jadi kayak ya itu banyak terjadi kan dok sebetulnya. Kayak misalnya oh anak saya usia segini, usia sekian bulan belum bisa ini, ya sarannya biasanya kayak udah tunggu aja, memang belum aja kali gitu kan. Tapi sebagai orang tua mungkin tips dari dokter salah satunya adalah supaya jadi orang tua tuh mungkin orang tuanya bisa lebih kritis mungkin ya dok ya. Betul. Lebih kritis untuk kayak oke nih emang nih belum bisa, memang nggak selalu ada kelainan, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk kemudian bisa mengejar milestone itu betul. gitu ya. Oke, ini menarik banget sih topiknya karena ini kan jarang dibahas kan dok, sebetulnya gitu. Nah, kalau dari dokter sendiri biasanya nih dok ketika orang tua kemudian mengetahui gitu, oh ternyata memang anaknya ada penyakit metabolik, itu biasanya mereka pasti baru dengar pertama kali itu kan berarti? Iya, betul. Nah itu gimana tuh dok biasanya dari mereka? Iya. Nah yang kita lakukan adalah pada saat diagnosis itu tegak adalah melakukan konseling genetik namanya. Jadi saya melakukan konseling genetik tuh. Jadi orang tuanya, ibu dan bapaknya, kita harus menjelaskan bahwa ini penyakitnya ini loh. Kenapa penyakit ini bisa terjadi, ya kan? Terus apa kedepannya akan jadi apa? Berapa persen dia akan membaik? Obatnya apa? Kalau nggak bisa membaik, apa yang harus kita lakukan? 5 tahun lagi akan kayak gimana? 10 tahun lagi akan kayak gimana? Nah itu harus dijelaskan di dalam konseling genetik. Nah lalu yang kita harus bicarakan lagi, karena ini pasiennya adalah penyakit genetik, bagaimana dengan anak kedua? Betul. Ya kan? Makanya diagnosis dengan pemeriksaan genetik itu menjadi penting. Memang kita bisa menegakkan diagnosis tadi dengan pemeriksaan enzimnya.
ya kan, atau pemeriksaan penunjang lainnya, melakukan biopsi yang lainnya. Tetapi dengan melakukan pemeriksaan genetik kita bisa akan tahu berapa probabilitas terjadinya anak kedua, anak ketiga, apakah ini menurun pada generasi cucu-cucu nantinya gitu. Jadi itu juga akan dijelaskan dalam konseling genetik pada waktu diagnosis itu tegak. Apakah kemudian orang tuanya perlu ikut tes genetik juga, Dok? Tidak semuanya. Jadi kalau misalkan satu diagnosis si anaknya itu abu-abu gitu ya. Jadi antara iya atau enggak, maka kita akan melakukan pemeriksaan genetik untuk ibu dan bapaknya supaya kita memastikan apakah dia benar. Atau yang kedua adalah dia pengen punya anak lagi. Dia pengen punya anak lagi, tapi gimana nih, berapa chance yang saya? Nah itu kita melakukan pemeriksaan ibu dan bapaknya. Oke, ini menarik banget. Jadi tapi kalau ibu bapaknya dengan dokter juga atau dengan bantuan dari spesialis yang dewasa? Biasanya nanti saya akan berkoordinasi, tetapi saya akan membuka penjelasan itu dari saya karena kan dalam satu rangkaian konseling genetik tadi. Oke. Wah, ini jujur ini menarik banget bahasannya gitu. Kayaknya saya juga masih banyak hal yang saya penasaran gitu ya. Cuma tadi balik lagi bahwa memang kalau dari segi jenis penyakitnya sendiri, yaitu tadi di Indonesia secara data belum lengkap lah ya, belum banyak, belum lengkap. Tapi yang menarik untuk diperhatikan adalah terutama untuk mama di rumah ya yang lagi nonton podcast ini gitu, bahwa coba dicatat tadi ya alarm-alarm yang harus diperhatikan gitu, Dok ya. Nah mungkin terakhir gitu dari Dr. Novi, mungkin ada nggak, Dok, tips atau ya mungkin pesan penutup terakhir lah untuk para mama di rumah terkait penyakit metabolik ini? Iya, jadi satu, kritis, aware terhadap kondisi anaknya. Lalu kedua, kalau merasa curiga akan sesuatu, cari tahu. Pasti ada penyakit mendasarinya. Jadi cari tahu apakah itu, dan kemudian cari tata laksana. Tidak akan bisa melakukan tata laksana kalau kita nggak tahu diagnosisnya. Ya itu. Oke, jadi kalau ada sesuatu terjadi pasti ada penyebabnya ya. Iya, ya walaupun kadang susah dicari penyebabnya. Iya, dan nggak mesti harus dapet langsung. Take time, itu juga take time, pelan-pelan. Tapi ayo kita cari gitu ya. Sorry, terakhir, Dok, mungkin yang tadi saya lupa nanya kayaknya di awal. Biasanya makan waktu berapa lama tuh sampai ketemu diagnosis? Kalau dari penelitian ya, kalau dalam penelitian itu di negara berkembang itu membutuhkan bisa sampai 3-5 tahun untuk menegakkan diagnosis di negara berkembang ya. Tapi ya judulnya adalah saya menolak menyerah sih. Betul. Ya, jadi artinya bagaimana caranya, ayo kita cari diagnosisnya supaya kita bisa tahu obatnya apa yang definitif gitu loh. Kalau ada obatnya kita cari, kita kualitas, karena kan tadi ya setiap anak itu berhak untuk bisa hidup dengan baik gitu ya. Dan intinya yang penting istilahnya ya yang penting diobat ya, dimulai dulu aja gitu ya. Nanti maksudnya dimulai dulu untuk diagnosisnya, prosesnya seperti apa ya, nanti diikuti aja, pasti kan akan didampingi juga oleh tim dokter ya, Dok ya. Betul. Jadi nanti akan ya step by step akan dikasih tahu bahwa oke, nanti ini sekarang tahap ini nanti butuh waktu sekian sekian bulan mungkin atau sekian minggu gitu, dilanjutkan dengan A, B, C sampai akhirnya tegak diagnosis dan bisa dapat pengobatan yang sesuai gitu, Dok ya. Oke. Terima kasih banyak Dr. Novi ini atas penjelasannya hari ini. Ini seru banget pembahasannya nih. Mungkin mama di rumah nanti kalau mau tanya lebih banyak soal penyakit metabolik boleh ke Dr. Novi. Dokter praktek setiap hari apa, Dok, di mana ya? Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis jam sore ya? Iya, jam 5 ke atas. Jam 5 ke atas. Oke. Sekian podcast Hello Mama kali ini. Terima kasih banyak untuk mama di rumah yang sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.